Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama, perkenalkan nama saya Adam Zulfan, NIM 2051050500102. Sesuai tugas yang diberikan oleh Pak dosen Pak Wadud mengenai rangkuman konsep dasar ilmu ekonomi Islam. Jadi yang pertama mengenai definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Jadi di dalam ilmu ekonomi ini membahas tentang kedua hal tersebut, yaitu kebutuhan dan memuaskannya. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua mengenai definisi ekonomi Islam. Jadi ekonomi menurut konsep dasar ekonomi menurut pandangan Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi adalah sebuah cabang atau ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dan memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Hampir sama dengan definisi ekonomi yang pertama, tapi berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan juga sunnah, ijma, dan qiyas. Jadi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskannya, tapi didasari dengan prinsip-prinsip Islam. Itu definisi ekonomi menurut Islam. Selanjutnya perbedaan ekonomi Islam ekonomi Islam dan kapitalis dan sosialis. Jadi perbedaannya yang pertama pada ekonomi Islam yaitu bersumber dari Al-Quran, sunnah, dan ijtihad ulama. Jadi jika ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran, sunnah, dan ijtihad ulama, sedangkan kapitalis berdasarkan dari pemikiran dan pengalaman manusia. Jadi kapitalis itu berdasarkan pemikiran manusia itu sendiri. Selanjutnya jika sosialis yaitu berdasarkan dari pemikiran dan pengalaman manusia. Jika dari kapitalis tadi dari pemikiran dan pengalaman, sosialis juga berdasarkan dari pemikiran dan pengalaman manusia. Jadi kapitalis dan sosialis ini sama itu. Yang kedua yaitu dari ekonomi Islam, kompetisi dikontrol dan dikontrol oleh syariat Islam. Jadi kompetisinya itu ada yang mengontrol. Jadi tidak hanya berjalan begitu saja. Selanjutnya dari kapitalis. Di kapitalis yaitu kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Ini kapitalis. Jika sosialis tidak terjadi mekanisme dan tidak ada persaingan. Jadi
pada sosialis ini sama sekali tidak ada persaingan, begitu. Selanjutnya yang ketiga, ekonomi Islam, pengakuan dan pemikiran individu dan umum secara nabi. Maksudnya itu oleh yang diperintahkan dari nabi, begitu. Sedangkan dari kapitalisme, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Jadi tidak ada yang tidak ada individu bisa memiliki hal tersebut. Selanjutnya sosialis, yaitu tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Jadi sama halnya seperti kepemilikan individu secara bebas. Tapi ini bukan kepemilikan, jika sosialisme bukan kepemilikan individu, tapi kepemilikan bersama alat produksi tersebut milik umum, begitu. Jadi bukan milik individu dan juga bebas gitu, karena bukan kepemilikan individu gitu, umum. Jadi bebas, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Itu jika Islam. Jika kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani berkala. Jasmani, hanya jasmani, tidak ada rohani atau akal gitu, seperti Islam. Selanjutnya sosialis. Sosialis ini kesejahteraan bersifat jasmani berkala, sama halnya seperti kapitalis. Selanjutnya nomor 5 yaitu mekanisme pasar bekerja menurut masalah. Jika kapitalis, mekanisme pasar diberikan berjalan sendiri. Selanjutnya sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat. Selanjutnya seperti yang disampaikan Pak Wadud, sumber hukum ekonomi Islam. Jadi sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4 gitu. Yang pertama dari Al-Quran pastinya, yang kedua dari Al-Sunnah atau Sunnah-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas gitu. Nah, selanjutnya dasar-dasar ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam ini didasari oleh dari 6 hal. Yang pertama yaitu tauhid, keesaan Allah atau keesaan Allah. Yang kedua asyidik atau kejujuran. Yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat adalah yaitu keadilan. Jadi pada konsep ekonomi Islam itu seperti yang diajarkan Nabi Muhammad dalam mengaplikasikan ekonomi dan Islam dalam kehidupan sehari-hari itu juga harus adil, begitu. Selanjutnya yang kelima al-tawazun, keseimbangan. Jadi pada konsep ekonomi Islam itu at-tawazun yaitu keseimbangan gitu. Jadi tidak semua yang dikonsepkan atau direncanakan itu harus seimbang gitu. Tidak ada yang diutamakan begitu. Jadi semuanya harus seimbang. Terus yang terakhir al-ta'awun atau tolong menolong. Jadi seperti kehidupan
kehidupan sosial itu tidak ada manusia yang tidak butuh bantuan orang lain gitu. Jadi kita sebagai manusia kehidupan sosial itu pada pada dasar-dasar ekonomi Islam juga kita harus tolong menolong seperti itu. Selanjutnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bebas, ekonomi Islam bebas dari maghrib. Nah itu ada 3. Yang pertama maisir, yang kedua gharar, dan yang ketiga riba. Yang terakhir yaitu mengenai karakteristik ekonomi Islam. Jadi pada ekonomi Islam itu juga ada karakteristik gitu. Jadi yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi non-Islam gitu. Ya, karakteristik ekonomi Islam ini ada 8. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terikat pada akidah, syariah, dan akhlak. Jadi pada ekonomi Islam itu harus memenuhi 3 tersebut gitu loh. Ada akidah, syariah, dan akhlak gitu. Jadi itu yang termasuk dalam ekonomi Islam. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah itu. Maksudnya harta kita mendapat harta itu hanya titipan dari Allah, dan manusia sebagai khalifah maksudnya manusia itu yang memimpin. Khalifah kan pemimpin, yaitu memimpin harta tersebut begitu. Jadinya mau dikemanakan harta tersebut itu tergantung manusianya sendiri gitu. Apakah dibuat jalan yang ke jalan Allah atau dibuat sebaliknya gitu. Yang ketiga larangan masyir, gharar, dan riba. Jadi yang tadi pada prinsip-prinsip ekonomi Islam itu harus jauh dari yang namanya masyir, gharar, dan riba. Selanjutnya yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu masyarakat. Selanjutnya keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan gitu. Yang keenam, bimbingan konsumsi, dan yang ketujuh petunjuk investasi, dan yang terakhir zakat. Itu rangkuman dari saya. Selanjutnya yang terakhir tanggapan atau kesimpulan dari saya. Jadi ekonomi Islam ini yang membedakan antara ekonomi Islam yang syariah dan ekonomi non-Islam itu terdapat pada prinsip-prinsipnya itu. Jadi jika pada ekonomi Islam ini semuanya itu berpatokan pada 4 tadi, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas itu. Jadi prinsip-prinsipnya itu jelas begitu. Sudah dijelaskan pada 4 hal yang tadi. Itu rangkuman dan tanggapan dari saya. Sekian, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.